Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hadir semua hari ini ya. Hadir dulu. Masih ingat pelajaran kita kemarin ya? Masih. Kemarin kita membahas tentang apa? Ekosistem. Ekosistem itu apa? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Timbal balik antara makhluk hidup Dan dengan lingkungannya. komponennya apa saja? Biotik. Biotik dengan Biotik. Oke. Sekarang Ibu meminta kalian perhatikan yang di depan ini. Ibu minta kalian perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian lihat di gambar? Orang yang sedang menjagung. Oke, petani sedang Menjagung. menanam. Yakin menanam? Menanam itu berarti baru mau tanam ya. Ini jagungnya sudah ada dan Menjagung tumbuh. rumput. Cabut Rumput. petani cabut rumput. Nah, oke. Sekarang kita akan belajar bagaimana hubungan antara komponen biotik dalam ekosistem. Komponen biotik di sini apa saja? Jagung, petani, rumput. Ada jagung, ada petani, ada Rumput. Nah, bagaimana hubungannya? Kenapa rumputnya harus dicabut? Karena nanti mengganggu Pertumbuhan pertumbuhan jagung. Rumputnya akan mempengaruhi pertumbuhan Jagung. Nah, berarti ada hubungan ya. Hubungannya itu hubungan antara komponen itu bisa jadi menguntungkan, bisa juga merugikan, bisa juga netral. Nah, seperti itu. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke, maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama yaitu Menganalisis interaksi komponen biotik. ya, betul ya, menganalisis interaksi komponen biotik. Yang kedua adalah Menganalisis masalah yang terjadi dalam interaksi komponen biotik. oke, itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk itu kita baca sedikit tentang ini. Organisme tidak dapat hidup sendiri, melainkan harus berkelompok, menempati suatu ruang tertentu dan saling berhubungan. Inilah yang disebut dengan interaksi. Namun lebih kejam kalau kita melihat interaksi pola makan dan dimakan di dalam ikan. Kita akan simak video berikut ini ya, masalahnya. Apabila rakyat menyerang tanaman jagung milik para petani pada 3 kecamatan di Kabupaten di Sumatera Utara. Pucuk bahkan daun jagung dimakan habis gerayat, dampaknya para petani terancam gagal panen. Lebih bagus ya, biasanya kita langsung bentuk kelompok ya. Dalam bentuk kelompok mungkin akan lebih diskusinya lebih mantap lagi. Kalau sendiri-sendiri kita terlalu ya. Oke, langsung juga berkelompok sama yang kemarin ya, 3 kelompok itu. Kelompok 1, 2, dan 3. Ayo. Sekarang ibu bagi LKPD-nya. Ini ada link yang ibu ada barcode yang ibu kasih, silakan di scan untuk untuk tambahan materinya. Terus di bagian kedua itu ada scan barcode lagi untuk video masalah tadi. Nah, kegiatan selanjutnya yang harus kalian diskusikan adalah menemukan rumusan masalah apa yang kalian temukan pada video tadi itu, ya. Terus kemudian didiskusikan, mungkin yang berhubungan dengan penyebabnya, dampaknya, dan solusinya. Ini pertanyaannya dan kemudian dijawab. Ini dalam bentuk pertanyaan. Diskusinya 30 menit, ibu dampingi terus. Itu harus bagus, jaga komunikasinya harus bagus. Supaya permasalahan kita itu, masalah kita itu lebih fokus ya,
Apa ulat tadi ya? Lanjutkan. Menyerang tanaman jagung. Ya. Nah, kita sudah menemukan 3 masalah, ya. Nah, 3 masalah ini silakan kalian diskusikan dalam kelompok masing-masing. Gitu ya. Waktu diskusinya tadi 30 menit. Silakan. Iya. Lebih lengkap jawabannya itu lebih bagus. Tadi bilang cari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan masalah tadi. Oke, waktu diskusi kita selesai, saatnya kita presentasi ya. Sebelum presentasi, tanya kelompok 3 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Oke, baik. Sekarang kita persilakan kelompok 3 lebih dulu ya. Saya sebagai moderator kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hama yang biasanya ditemukan pada tanaman jagung antara lain belalang, bibit, ulat tanah, dan lain-lain. Bagaimana dampak dari serangan ulat krayan pada masa dulu? Ya, jika ada yang bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salut. Ya. Oke, lanjut kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi kami tentang hama ulat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar. Saya sebagai moderator dan narasumber pertama. Dan di samping saya, lanjut saja kami memaparkan materi hasil diskusi kelompok kami. 1. Apa penyebab hama menyerang tanaman jagung? Sebelum kita mengetahui penyebab hama menyerang tanaman, kita harus mengetahui pengertian hama. Hama merupakan organisme yang menyebabkan kerusakan atau gangguan pada tanaman, hewan, atau manusia. Hama juga dapat berupa serangga, hewan pengerat, jamur, bakteri, virus, atau tumbuhan parasit. Hama juga memiliki berbagai jenis seperti berikut. 1. Badan batang coklat. 2. Belalang. 3. Tikus. 4. Ulat. 5. Walang sangit, dan lain-lain. Penyebaran hama ulat atau FAW memakan upaya pengendalian yang maksimal menjadi solusi yang baik untuk mengatasi masalah serangga hama yang sangat rakus.
temukan satu kasar seperti satu gergaji. 3. Populasi ulat rayak ini sangat tinggi, maka bagian tongkol jarum juga diserang oleh dapat merugi. 3. Bagaimana mengatasi? 3. Populasi ulat gerayak ini sangat tinggi, maka bagian tongkol jagung yang diserang oleh hama sehingga dapat merugikan petani. 3. Bagaimana mengatasi hama ulat? 1. Rotasi tanaman untuk memutus daun hidup hama. 2. Pengolahan tanah yang baik selama 5 bulan untuk mengangkat kepompong hama dari dalam tanah agar mati terjemur oleh sinar matahari. 3. Pemasangan, dan yang kelima penyemprotan insektisida jika kerusakan daun telah mencapai 5%. Sekian materi hasil diskusi kelompok kami. Jika ada pertanyaan silakan bertanya. Ayo kelompok 3 ada pertanyaan? Kelompok 2. Jika tidak ada pertanyaan, izinkan kami untuk mengundurkan diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 2 sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan pada kelompok 2 kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hama ulat menyerang tanaman jagung. Perkenalkan, nama saya Sujeta. Saya akan menjelaskan tentang penyebab hama ulat. Satu, apa penyebab hama ulat menyerang tanaman jagung? Sebelum melanjutkan ke penyebab hama ulat menyerang tanaman jagung, kita harus mengetahui pengertian tentang hama ulat. Hama ulat merupakan semua serangan maupun binatang yang aktivitasnya menimbulkan kerusakan pada tanaman, sehingga mengakibatkan pertumbuhan pada perkembangan tanaman menjadi terganggu dan berdampak pada kerugian secara ekonomis. Hama yang biasanya ditemukan pada tanaman jagung antara lain lalat bibit, belalang, ulat tanah, ulat gerayak, kutu daun, kumbang bubuk, penggerek tongkol, serta penggerek batang. 2. Bagaimana dampak dari serangan ulat gerayak? Dampak dari serangan hama ulat gerayak yaitu dapat merusak pertanaman jagung dengan cara menggarap tanaman jagung, bahkan pada kerusakan berat. Kumpulan larva hama ini seringkali menyebabkan daun tanaman memutus tulang, daun, dan batang tanaman jagung saja. Ulat gerayak ini menjadi perhatian khusus karena dapat merusak tanaman jagung. Ulat ini dapat ditemukan di bagian kulit, daun muda, maka tanaman jagung dapat dibersihkan akan mati dan petani akan mengalami gagal panen. 3. Bagaimana mengatasi hama ulat? Cara mengatasi hama ulat itu, hama ini dapat dilakukan dengan menggunakan insektisida biologi dari golongan bakteri seperti Bacillus thuringiensis atau insektisida biologi dari golongan jamur. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Ya, kelompok lain ada pertanyaan? Kelompok 3 ada? Kelompok 1? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang tadi itu tampilnya ada yang masih malu-malu yang bacanya, karena perasaan malu itu sehingga kemampuan kalian untuk menyampaikannya juga menjadi kurang maksimal gitu ya. Iya toh? Nah, rasa malu itu harus Hilangkan. iya, hilangkan dengan cara apa? Sering-sering Harusnya tahu di depan orang. iya, sering-sering presentasi ya. Iya. Yang malu-malu. Oke. Berikutnya, coba kita simpulkan dulu. Kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama tadi penyebabnya masalah kita. Yang pertama itu ada penyebabnya. Yang paling pokok itu adalah karena memang ulat itu adalah organisme yang memakan tumbuhan ya. Iya. Kenapa ulat memakan jagung? Karena memang jagung itu makanannya, gitu ya. Pokoknya di situ dulu. Nah, terus kemudian bagaimana dampaknya? Dampaknya yang pertama, ulat itu akan merusak tanaman. Tanaman apa? Merusak tanaman jagung sehingga ya, produktivitas dari tanaman jagung itu akan menjadi berkurang sehingga petani akan mengalami Kerugian. Terus, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama apa tadi kalau kedua? Dengan melakukan penyemprotan ya. Sampaikan ini. Yang berikutnya kita akan melakukan evaluasi. Evaluasi ini bisa lihat kan? Bisa. Oke. Biasa kita evaluasi pakai Google Form ya. Maka ketik masuk pada link ini. Sudah siap ya? Karena tidak ada tanya. Apa itu? Oke, grup ya. Oke, waktunya 5 menit ya. Salah. Nomor ya. Nah, bisa kita nggak kode. Oh iya, biasanya.
refleksinya. Refleksi ini seperti yang juga kemarin itu berisi tentang pesan-pesan kalian akan pembelajaran kita hari ini. Iya, Ibu. Bagaimana kita melakukannya supaya lebih baik lagi, supaya kalian bisa lebih paham lagi. Senang atau tidak? Ya gitu. Sebenarnya itu warna-warni. Apanya? Kalau foto juga warna-warni. Gambar. Bisa. Oke. Di sini bisa masuk. Sudah? Oke. Yang belum bisa masuk mungkin nanti bisa dilanjutkan di rumah ya untuk refleksinya. Coba tanya dulu, coba jujur. Nah, senang tidak belajar hari ini? Senang. Senangnya di bagian mana? Senangnya di bagian presentasi. Presentasi. Terus yang lain? Yang lain? Mungkin ada alasan lainnya senangnya itu di bagian yang mana? Oh iya, bisa meneliti ya? Iya. Mengetahui tentang serangan dari hama ular. Oke. Terus kalau ada saran mungkin kalian pengennya mau seperti apa lagi supaya lebih menyenangkan pembelajarannya bisa disampaikan di dalam form itu ya. Iya. Oke. Dengan begitu Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.